Haleluya. Ini mungkin pengaruh hujan. Biasa kalau aliran Injil sepenuh-penuhnya, yaitu haleluya disambut dengan teriakan haleluya. Orang biasa kasih ke balik biasa puji Tuhan haleluya puji Tuhan. Memang begitu berarti. Damai di hati, damai di apa? Coba gitu orang ada mengkritisi di sebelah mah, orang ada itu bebek. Orang sekarang DPDI mulai pakai itu apa tadi? Kita gantung di sini kan? Stola. Yang lalu kita dengar persis karena kita asli DPDI. Opak dua-dua pionir. Darah kalau diiris dulu daging keluar kuning merah biru. Mau lawan. Tapi begitulah kalau laka itu bajangki kata. Laka bajangki. Ya. Copot. Begitu. Oke. Kita hari ini akan belajar lagi tentang sovereignty of Jesus Christ. Kedaulatan Yesus Kristus. Dalam pelajaran teologi, saya punya beberapa buku yang menulis tentang kedaulatan Allah. Ini menyinggung sekali Pak Jack, terima kasih kalau tersinggung. Ya. Jadi kedaulatan Tuhan, kedaulatan Allah, kok kedaulatan Yesus itu di mana dong? Orang pengikut Kristus, orang disebut anak-anak dari Yesus Kristus. Orang alergi kalau orang panggil dia Bapa Yesus Kristus. Kasihan ya. Untung Yesus punya sabar yang tidak lupa kita. Saya sedikit tambah veto. Kalau nggak habis orang kita lihat semua keluar tuh jadi. Jadi hari ini kita belajar sekali lagi tentang kedaulatan Yesus Kristus. Ada seorang sarjana, dia sudah selesai, dia kuliah di Universitasnya Andre Mumek yang bikin mumet gitu. Dia selalu tulis Tuhan itu memang berdaulat, mar tidak absolut. Dan orang tidak akui Yesus itu berdaulat secara absolut. Saya coba buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia maksudnya. Itu kata berdaulat atau kedaulatan itu artinya kekuasaan penuh atas atas wilayah negara. Negara kita adalah negara yang berdaulat. Presiden itu berdaulat atas Indonesia. Ya. Kita memiliki kedaulatan penuh, kedaulatan. Nah, itu bahasa Inggrisnya sovereignty. Ya. Cuma para Thomas, ini tokek mainstream, Thomas, ya. Ini suka membeo. Ya. Mereka latah. Tuhan memang berdaulat, tapi Tuhan tidak bisa memaksakan kehendaknya karena kita punya kehendak bebas dari Hong Kong. Ya. Tuhan memang
dorang berdaulat, dorang bikin rumusan, dorang sendiri membatasi yang maha kuasa, yang maha hadir, yang maha tahu. Mereka membatasinya menjadi mahasiswa. Begitu. Jadi, marilah kita pelajari ya, apakah Tuhan itu berdaulat cuma setengah? Atau cuma karena orang rajin bawa persepuluhan tadi dikritisi oleh Pak Erik, ya maka kedaulatan Yesus hanya 1/10. Kalau orang bawa 100%, baru Yesus berdaulat full 100%. Namun sayang, Yesus adalah juru selamat. Dia memiliki kehidupan kita. Dia berdaulat sepenuh-penuhnya atas hidup kita. Makanya dia berbicara begini, ya, supaya kita bisa berinteraktif. Saya tidak menghabiskan waktu untuk buka-buka Android. Dia berbicara begini kepada perempuan ya, yang perempuan Samaria. Atau bicara kepada siapa? Jika engkau tidak percaya kepadaku, maka engkau akan mati dalam dosa. Coba tolong baca dulu. Ini ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwa Yesus memang berdaulat. Jika engkau tidak percaya, maka engkau akan mati dalam dosa. Engkau akan mati dalam dosa. Gimana tuh? Engkau akan mati dalam dosa. Berapa? Ya, coba kalau dibaca. Iya, ini suatu penegasan yang sangat super duper. Kecuali memang Yesus gila. Karena ini Yesus membuat suatu pernyataan, dia mengklaim, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, ego ini, maka kamu akan mati dalam hamartia. Kamu akan mati dalam dosamu. Ini satu pernyataan yang membuat orang Yahudi yang mendengarkan pada waktu itu pusing 13 keliling. Ya. Mana ada manusia yang berani menyatakan kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, ya, engkau akan mati dalam dosa. Dia punya otoritas, ya. Dia berdaulat. Hanya orang-orang yang berdaulat saja mengucapkan bahasa-bahasa yang punya otoritas yang luar biasa. Nah, kalau saudara buka dalam bahasa Perjanjian Lama, ya itu disebut sebagai anihu, akulah dia. Tuhan Yahweh mengklaim bahwa akulah dia. Beberapa waktu yang lalu saya sudah jelaskan. Nah, yang menariknya, akulah dia ego eimi. Itu kata eimi itu adalah kata kerja. Kata kerja imperfect. Akulah dia. Dia ada dari dulu ada, sekarang ada sampai selama-lamanya.
Dia yang menyatakan diri kepada Musa, Ehye, Asher, Ehye. Itu bentuknya call imperfect. Yesus mengucapkannya dalam bahasa Yunani, akulah dia. Akulah dahulu ada, akulah yang menciptakan segala sesuatu, dan yang memelihara, yang menjaminkan semua ciptaanku. Dalam hal ini manusia yang ditarik oleh kasih karunia. Jadi tak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Yesus, kalau tidak ditarik. Keselamatan adalah sebuah paksaan ilahi. Jangan protes. Iya. Kalau Tuhan yang tarik, Pak Bro, nanti Bro betapa di mana? Cara menariknya kan beda-beda. Iya. Kita kalau hanya ditarik, abu kitanya mungkin ada berdiri di sini jadi penjahat. Jadi Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik. Dan bersyukurlah kita ditarik, diseret. Ya. Namun sayang, setelah Yesus seret, kita bisa dengan leluasa menggunakan kehendak bebas kita untuk keluar. Inilah fata morgana, teologinya begitu. Di Yohanes 6, coba ayat 52 kah? Atau 55, kalau dibaca dulu. Ada banyak orang datang kepada Kristus dan Yesus membuat satu statement yang mengecewakan. Ya. Kalau tidak dianugerahkan, coba. Kalau tidak dianugerahkan, sudah Pak? Yohanes 6 kita kurang bisa ingat. Jadi kalau tidak dianugerahkan atau tidak dikaruniakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang. 3 ayat 27. Kenapa? Yohanes 3 ayat 27. 27. Oh, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya, itu Bapa tidak mengaruniakannya. Bukan 6 ayat 65. Oh, 65 bukan 56. Tolong dibaca. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya. Kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya, kita bisa datang kepada Kristus, percaya kepada Yesus Kristus. Itu karena dikaruniakan. Tetapi sayang, Yesus tidak berdaulat oleh mereka yang setengah-setengah percaya. Ada ultimatum dari Bapa di sorga ketika Yesus akan turun sebagai juru selamat. Ada ultimatum yang tidak bisa dilanggar. Kalau dilanggar maka Yesus bernasib lebih parah dari Sambo. Tolong dibaca Yohanes 6 ayat 37 mulai, kalau tidak salah tepatnya. Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya.
Semua yang diberikan Bapa di domi itu akan datang sebagai bahasa dalam apa namanya, morfologisnya, parsi morfologisnya itu dipakai pasti, bukan akan. Jadi kalau akan terkesan kalau orang mau. Kalau orang mau, orang datang, nyanda. Bagaimana caranya Bapak memberikan orang berdosa kepada Kristus? Bapak tarik yang bagus itu. Nyana mau, kita tarik. Kita punya cara untuk menarik. Semua yang diberikan pasti itu diberikan Bapa akan datang atau pasti datang kepadaku. Dan semua orang yang datang kepadaku pasti tidak akan kubuang. Tolong baca lanjutan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Terus. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, Kehendak Dia. yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Wah. Ultimatum ini. Jangan ada yang hilang, bro. Hilang, bro, yang abu. Kau orang yang percaya ayat yang tertulis lagi ya sudah jo, pola jeki jo. Dan inilah otoritasnya. Sehingga mari kita baca ayat pokoknya. Supaya bisa hilang tuh rasa dini, mari orang bangkit berdiri dulu. Orang baca rame-rame. Kejadian Ibrani 7 ayat 22 dan 25. Oke, sudah dapat? Kalau sudah baru orang baca rame-rame. Ibrani 7 ayat 22 dan 25. 23. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Karena hal itu Dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Dia hidup senantiasa menjadi antara mereka. Oke, yang percaya dulu. Kalau yang percaya tetap berdiri. Kok apa itu orang meragukan lagi? Yesus adalah garansinya. Jaminan. Itu jaminan. Tapi orang lebih percaya kepada jaminan toko, jaminan pabrik. Apalagi kalau pabrik top kayak Samsung, itu orang percaya nih kualitasnya bagus. Biar mahal tuh orang beli karena ada jaminan. Kalau orang percaya kepada asuransi Jiwasraya, Jiwasraya. Artinya kalau masuk asuransi jangan mati-mati. Lalu syarat asuransinya ini kan teken kerjasama, ya kan? Kedua belah pihak. Ya. Jaminan bersyarat. Kalau mau sengaja cari penyakit kok mati, batal demi hukum. Premi tidak ada. Yesus buat perjanjian yang mana ini? Ini Yesus buat perjanjian sepihak. Secara logikanya, kalau ada atau terjadi pelanggaran hukum pasti ada hukuman. Iya kan? Ya. Cuma kayaknya ini sesuatu yang sangat tidak adil. Dia yang membuat hukum.
Yesus membuat hukum karena dialah pencipta untuk dilakukan oleh manusia. Manusia tidak mampu mentaati hukumnya. Bukti bangsa pilihan kelas 1 sedunia Israel tidak mampu. Ada 613 mitzvot, 613 perintah dalam Torah Musa. Nggak mampu. Ini bangsa pilihan ini. Kalau bangsa KW1, KW2 habis Torah. Tunas liar, Torah memang liar. Ini ada aturan Torah, sapu. Nah, dia yang buat aturan, dia buat hukum, lalu dia melakukan semua tuntutan hukumnya sendiri. Waras nggak ya? Dia melakukan, makanya dia bilang waktu dia datang berkenosis, dia bilang, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Torah, tetapi aku datang untuk Genapi. ini yang datang ini membuat hukum Torah. Dia hidup selama 33,5 tahun menurut catatan begitu. Itu dia mentaati semua apa yang tertulis di Torah tentang dia. Dia sendiri bilang, apa yang tertulis dalam kitab para nabi, kitab Musa, tentang aku digenapi. Dia pembuat hukumnya, lalu dia sendiri yang menggenapi apa yang dituntut oleh hukum. Lalu dia membebaskan semua yang ada di bawah hukum itu. Itulah perjanjian yang lebih kuat. Dia membebaskan murni semua orang yang ada di dalam Kristus Yesus sendiri. Tidak lagi gigi ganti gigi, tidak lagi. Ya. Jadi Alkitab mengatakan tadi di Ibrani itu yang penulisnya diindikasikan adalah Paulus karena gaya bahasanya. Tapi yang pasti para pengumpul manuskrip ini tidak tahu, ya, tidak tahu. Jadi karena gaya bahasa penulisannya itu mirip sekali dengan Paulus, maka diambillah kesimpulan Paulus yang tulis. Yesus Kristus adalah jaminan yang lebih kuat dari semua perjanjian yang pernah diadakan. Dia jamin. Dan kalau dia jamin berarti dia berdaulat. Yes. Betul toh? Orang kan sekarang ini kan lebih percaya kepada BPJS karena itu ada jaminan. Ya. Dan berarti BPJS atau dalam hal ini pemerintah itu berdaulat. Lalu Yesus tidak berdaulat. Rame ini. Makanya ayat 25 dia bilang karena itu, sebab itu dia berkuasa, atau dalam teks TB-nya itu dia sanggup. Dia sanggup ya. Itu teks aslinya itu dunamis. Dia berkuasa. Dia punya otoritas. Dia tidak bisa digentarkan dengan ancaman apapun. Itu dunamis, dia berkuasa. Dia sanggup karena dia berkuasa.
Jadi kalau terjemahan lain dia sanggup, itu kurang tepat. Yang lebih tepatnya dia berkuasa. Jadi tidak ada yang bisa membatalkan kekuasaan Yesus dalam menjamin. Dia jaminan yang lebih kuat. Karena dia jaminan lebih kuat, dia berdaulat atas orang-orang yang dijaminnya itu. Ya, makanya kalau saudara membaca Yohanes 10 ya, Yohanes 10 ayat 27 atau aku memberikan hidup yang kekal. Coba dicari dulu. Betul nggak? 28. Tolong dulu. Baca. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Betul, sudah baca begitu. Aku memberikan hidup yang kekal, Zoe, kepada mereka, dan mereka pasti. Dalam teks Yunani tidak ada kata pasti. Lalu kata pasti muncul dari mana? Lain mengambilnya dari parsing morfologi. Terus kalau saudara baca teks Yunani, ada morfologisnya, ada parsing morfologisnya. Nah, kata pasti itu berasal dari parsing morfologisnya indikatif. Itu pasti. Sesuatu yang pasti terjadi, indikasinya begitu. Aku memberikan hidup yang kekal, dan mereka pasti tidak akan binasa. Kalau kita menerima hidup yang temporer, ya pasti besok lusa lebih cepat, lebih bagus, lebih baik. Kan begitu. Kita tidak menerima hidup yang temporer, yang sementara. Enggak. Kita menerima hidup yang kekal. Bisakah kekal dibatalkan? Tidak bisa. Kecuali orang teolog jago, lebih tinggi dari Tuhan. Nah, kita menegaskan begitu. Ya. Amin. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, kekal. Para pendeta bilang bahwa kita tidak bisa mengupayakan keselamatan kekal, but kita bisa menghilangkannya karena kita punya kehendak bebas. Ya, itulah teologia deluhal, fata morgana itu. Yesus memberikan jaminan, taruhannya kita, nyawa kita berikan, tubuh kita korbankan. Sebenarnya hari ini topiknya tutup pendamaian, tetapi oleh Pak Geng diputuskan untuk kedaulatan Yesus. Nanti minggu berikut tutup pendamaian. Yesus adalah tutup pendamaian yang boleh buka, disegel. Kalau buka, abu tora. Sebab saudara tahu apa tuh isi dalam tabut perjanjian? Tahu tuh dia isi? Apa dia isi? Apa? Harun, mana sama Tongkat Harun, mana mana
Dua loh batu. Dua loh batu. Ya. Ya. Makanya Israel sibuk tiap tahun mesti ada darah dipercikan. Jadi Tuhan Yahweh sabar cuma 1 tahun. Ini Israel kan bangsa tegar tengkuk. Nyanda ada manusia bangsa manapun yang makan roti dari langit turun. Nggak ada. Burung puyuh datang sendiri. Sedangkan kita mau tangkap wiris di sebelah rumah ya dapat apa? Ini burung puyuh antar diri. Mar itu sungut-sungutan yang berhenti. Kenapa tongkat Harun berbunga? Itu ada ceritanya nanti. Ada 2 loh batu ditaruh di sana. Satu Musa bikin pica karena dia bilang sabar. Mar nyanda orang sabar sama dengan Musa. Itu Tuhan Yesus sendiri bilang. Ya, sabar. Orang-orang Manado nggak dapat. Orang berhitung kalkulator. Diberkati hari-hari, mau perpuluhan hari-hari, tetap bersungut-sungut. Tingkap-tingkap langit, berpikir bukan langit langsung doi turun. Aduh, kasihan para pendeta. Jadi caranya supaya Israel jangan punah, dan orang semua kalau serang Israel saja punah, orang apalagi cuma kusu-kusu. Dia ikut seorang api habis. Makanya dibuat perjanjian baru. Perjanjian baru adalah perjanjian sepihak. Yang uniknya dia penuhi semua tuntutan dan bahkan hukuman atas pelanggaran perjanjian yang pasti dilakukan, pasti akan dilakukan oleh kita. Dia punya hukum nomos. Ya. Paulus sang pentorah, ini istilahnya bagus sekali, pentorah ya. Itu dia bilang, kalau mau baca cerita dari suku Israel, kita Israel asli dari Benyamin. Kalau baca cerita tentang taat kepada Torah, kita nyanda bercela, kita perfect. Mar setelah kenal Yesus, kita anggap semua sampah. Nah, kalau saudara baca kisah surat Paulus kepada jemaat di Galatia, ini jemaat di Galatia ini jemaat campuran, ini jemaat mixing antara Gentiles, orang kafir yang ditarik datang kepada Kristus, ya, dengan jadi antara Goyim dengan orang Yahudi. Yahudi kan merasa superior. Dorang bawa itu Torah. Mau percaya Yesus mesti sunat, karena Yesus sendiri disunat, ikut sunat. Kan banyak Kristen juga yang latah begitu, sunat. Makanya Paulus pedongkol, kita nggak bisa bayangkan pedongkolnya, nggak perlu dibayangkan. Dia bilang di Galatia 1 ayat 8-9. Tolong dibaca dulu supaya orang ingat-ingat ini keras kepalanya jemaat di Galatia. Atau mulai dari ayat 6 juga.
Galatia 1, silakan. Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Terus? Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Terus? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Terus? Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya, oke. 2 kali. Jadi ada Injil lain yang masuk, Injil modifikasi, Injil mixing dengan Torah. Jadi tukang sihir. Ya, Injil yang palsu, yang namanya juga campuran. Coba di Galatia 5 ayat 3 dan 4, kalau tidak salah ingat ya. Ayat berapa? 3 dan 4. 3 dan 4. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Seluruh hukum Torah. Kamu lepas dari Kristus. Terus. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Amin. Kita coba mau ganti sedikit katanya. Kalau ada orang menyunatkan diri, kita ganti deh. Kalau ada orang yang mau perpuluhan, lanjut. Lanjut itu teks. Kalau ada orang yang bawa perpuluhan, Laksanakan seluruh hukum Taurat. laksanakan 612. Ya kan Dan satu. 1/1000. Satu kan sudah perpuluhan. Dan siap menjadi tukang sihir. Jadi kalau ada orang yang membawa persepuluhan ke gereja, maka dia wajib melaksanakan 612. Lain-lain. Lalu tidak dibenarkan. So, bikinlah capek-capek, jangan dibenarkan. Iya. Abu Dudika berarti itu. Sudah. Masih ada. Nah. Artinya dibilang, kalau kamu melakukan Torah, kamu berada di luar kasih Di luar kasih karunia. karunia. Betul. Berarti di luar Kristus. Iya, amin. Bikin gitu perpuluhan. Supaya orang berdiri di muka pintunya masuk-masuk. Betul. Tuhan, bukankah kami telah membawa persepuluhan? Kami telah sunat, kami telah ABC, kami telah melakukan liturgi yang dilakukan oleh orang Israel. Kami sudah melakukan, dan Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Yang masuk di sini bukan kebenaranmu melakukan tuntutan Torah, tapi kebenaranku, kata Yesus, yang memenuhi semua syarat hukum Torah. Jadi orang di sorga, kong antrian, kong tanya satu-satu, Abu Tuhan yang bikin perpuluhan. Semoga bro dan sis berhenti bawa perpuluhan. Kalau mau masuk surga, kalau mau, mari kalau nyanda, kehendak bebas sendiri. Ya. Jadi memang dia berdaulat atas kita. Paulus mengatakan kamu telah dibeli.
Dan apa? Dengan harga yang lunas. Harganya telah lunas dibayar. Itu yang dia katakan tetelestai. Sudah diselesaikan. Ya, sudah diselesaikan, sudah lunas dibayar. Tidak perlu berangsur lagi. Ya, siang. Karena sudah lunas dibayar, Alkitab mengatakan dia punya kuasa. Dia berkuasa menyelamatkan setiap orang yang datang kepadanya. Dia berdaulat penuh. Dia berdaulat penuh. Tapi kalau mau coba dia punya kedaulatan sampai di mana batasnya, tes dia sendiri. Karena Alkitab mengatakan barang siapa yang kau anggap anak sudah lunas dibayar, ya kau hajar dan kutuki. Kita heran. Tahu cerita itu Sampuraga atau apa satu lagi? Itu yang durhaka pak ibunya. Maling. Ya. Maling dogi banyak sekali sini. Maling gundang. Kita heran. Nggak ada orang jadi batu karena durhaka papa. Nggak ada. Maka durhaka mama. Nah, kenapa itu? Karena mama melahirkan kita dengan darah. Hanya ada satu dua yang sampai mati. Tapi Yesus memang sengaja mati. Dia datang untuk mati. Dia datang untuk serahkan tubuhnya dicabik-cabik, darahnya ditumpahkan, nyawa diserahkan. Dia sengaja itu. Kalau dia hanya sengaja, orang ini di mana kok kayak di mana kira-kira? Orangnya nggak ada. Sedang Israel Abu menurut orang ya. Jadi perjanjian sepihak itu sangat merugikan Yesus. Berpikir Pak, baik kan? Perjanjian sepihak merugikan sekali dia. Tapi memang dia bersedia menerima semua kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang sudah lunas dibayar. Alkitab mengatakan kamu telah dibeli dan lunas, harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, bukan dengan perpuluhanmu. Jangan ganti ayat kok. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Maka kebanyakan orang yang mau permuliakan Tuhan dengan tubuh, kunjuru. Marta yang jago, kita berperpuan terlebih-lebih. Gaya plek. Nanti coba belajar itu, kan kita sudah kasih Pak Bro dan Sus itu buku, itu Ma'asar itu kalau di situ kira-kira ada 3 atau 4 balu. Ada lebih banyak itu kata Ma'asar. Dan yang dapat Ma'asar itu bukan cuma pendeta, tetapi para janda, anak-anak yatim. Anak yatim yang masuk dan tamu-tamu. Anak yatim, orang asing. Mesti dapat. Saya tanya ke gereja aja. Ini 3 ini sudah apa belum? Ada perintah di mana bawa persepuluhan ke pastori atau ke gereja untuk dinikmati oleh gembala sidang. Baca 1 Korintus 9. Baca baik-baik itu. 1 Korintus 9. Di mana tuh? Ayat berapa ya? Upahku ialah ini.
upah. Ya, 18. Ya, coba baca nomor sedikit. Apakah aku tidak berhak? Ayat 17, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Upah. Terus? Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggara yang ditanggungkan kepadaku. Terus? Ayat 18, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Iya. Haleluya. Upahku tanpa upah. Malah kalau Paulus baca lagi sebelumnya itu dia bilang, apakah aku tidak berhak? Aku dan Silvanus atau apa ya? Turun lagi ke bawah, yang dari 15 ke bawah lagi apa ya? Silakan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Terus. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, celakalah aku jika aku tidak memungut persepuluhan. Begitu kan? Kan orang jadi modifikasi itu kebenaran. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, kabar baik. Ya. Orang yang makan dari ke bawah lagi mau dapat itu dia orang yang melayani mesbah akan makan dari mesbah. Ayat berapa? Silakan coba. Tidak tahu kamu Tidak tahu kamu. mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Terus. Demikian pula Tuhan telah menekankan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Amin. Itu tuh penting. Bro, ada di jalan kan? Hidup dari pemberitaan Injil. Bukan hidup dari misbah. Bukan hidup dari tempat kudus. Yang melayani tempat kudus adalah imam-imam. Imam-imam bisa hidup itu karena didukung oleh persepuluhan antara lain yang dibawa oleh seluruh umat Israel, yang 11 suku itu. Nah, orang-orang Lewi ini tugasnya nagih. Yang melayani mesbah siapa? Ya. Itu imam besar, itu ada di mesbah. Ditanya jawab. Orang tuh imam besar, kira-kira siapa ya? Terus kita harus membentuk atau membangun atau merenovasi paradigma kita. Kita harus ikut kebenaran firman. Tidak boleh ngarang. Tidak boleh. Paulus sendiri bilang, orang yang memberitakan Injil akan hidup dari pemberitaan Injil. Injil adalah kabar baik. Jangan orang berjual kabar baik. Khotbahnya cuma itu saja, monoton. Kalau ada yang mau bertanya, yang coba-coba, yang mengusik biji mata Tuhan. Kan begitu. Padahal tidak belajar. Gitu. Jadi Yesus berdaulat penuh. Ya. Dia berdaulat. Dia sanggup menyelamatkan. Dia punya kuasa. Ya, dunamis. Ya. Tidak ada orang yang bisa menggertak Yesus. Tidak ada orang yang bisa membatalkan jaminan dari Yesus Kristus. Tidak ada orang. Dan dia sendiri tidak mungkin membatalkannya.
Kalau dia bisa membatalkannya, harusnya dia pakai puling pendapat dulu lah. Siapa yang mau percaya? Kita naik salib nih. Yang tidak mau percaya, silakan, kehendak bebas terjadi. Tak ada. Yesus bilang kalau ada 100 domba yang digembalakan, 1 hilang. Dibilang apa? Aku akan meninggalkan 99 di kandang. Dia jamin dulu aman di sini, baru dia keluar cari. Menunjukkan apa? Kedaulatan. Tidak ada yang dibiarkan hilang. Kemarin saya coba angkat kasus Ferdy Sambo, vonis hukum mati. Yang saya dapat adalah biasa, bahasa-bahasa yang diberkati dengan luar biasa. Kayak penganas beda-beda Ferdy Sambo. Ferdy Sambo kan Kristen. Ada syuting sedikit, dia ulang tahun, istrinya kasih ucapan. Ini bahasa domba yang hilang. Kalau Yesus bapak dia, hore, hilang, biar ya, mana urusan itu. Pantas kok mana dapat. Tapi orang Kristen sudah ikut-ikutan. Ferdy Sambo sudah dapat hukuman, sudah dapat tau? Tontoran bantu perberat, masuk neraka kok dia. Iya kan, orang masuk domainnya Tuhan toh. Kalau dia anak ya, itu urusannya Tuhan Yesus sudah. Amin. Tapi orang bapak teriak, nobody perfect. Tidak ada orang sempurna kecuali saya. Ya sama dengan orang di sini, grup ini, ya komunitas kecil ini pasang kaki, ya, pasang kaki. Nggak tahu pasang kaki seperti apa, pokoknya begitu pasang kaki. Bela Yudas Iskariot, dan kita dihujat bisa-bisa. Yudas Iskariot pasti selamat. Hah? Mana bisa begitu? Koordinator para pembela Yudas Iskariot ada di depan itu. Yang ditanya Pak Galia. Ya. Kenapa Yudas Iskariot selamat? Nanti dia jelaskan dalam bahasa asli. Ya. Orang mau masuk di domainnya Yesus Kristus. Aduh, ini teking hebat ini dia berdaulat. Tidak perlu kita campur. Tidak perlu. Dia berdaulat. Dia menjamin. Dia tidak tarik ulur. Hari ini selamat. Kalau ngana kerjakan keselamatan, kalau ngana, kita tanya di Facebook dengan di grup GPDI, para dokter semua di situ, ya, konstitusi GPDI ada 3 atau 4, kita cuma ada 2, ada konstitusi GPDI. Ada konstitusi GPDI New, kita taruh. Anda selamat karena dibaptis, percaya, bertobat, dibaptis, lahir baru. Ayo. Tolong dijawab tuh. Jangan hilangkan cipta. Bro, ini kan penginjil jalanan, mantap ya. Selamat karena percaya, bertobat, dibaptis, lahir baru. Percaya. Mana dari 4 pilihan ini, apakah benar? Oh, iya. Atau gimana? Tidak benar. Ini urutan.
Jadi marilah kita baca Efesus pasal 2. Mari menalar nih, menalar. Karena tanpa menalar orang jadi hanya pengaji, bukan pengkaji. Pengkaji perlu nalar, pengaji tidak perlu. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 4 atau 5 ya, 1 sampai 5. Tolong dibaca. Karena dahulu Silakan. kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Sebentar. Ini menarik. Alkitab menyatakan, mempertegas kamu dahulu sudah mati dalam dosa-dosamu karena kamu hidup di dalamnya. Jadi kita punya lifestyle di dalam dosa itu sudah mati di hadapan Tuhan. Jadi jangan tunggu span dulu baru bilang itu mati. Ada beberapa pendeta yang bilang, Tuhan kan masih hidup. Kan jangan mati, Alkitab bilang begitu. Memang masih hidup, tapi hidup di dalam dosa. Itu menurut Tuhan mati. Nekros, bahasa aslinya. Lanjut. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Terus. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Pada dasarnya kami, ini kata Rasul Paulus. Ya, pada dasarnya kami juga orang-orang yang murkai karena sama dengan orang. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Allah yang kaya dengan rahmat telah apa? Menghidupkan kita. Iya, jadi hidup dulu baru bisa percaya. Bagaimana orang mati bisa percaya? Ya kan? Jadi itu urutan-urutan yang diajarkan di GPD itu sesat. Hah? Biar apa? Memang sesat kok. Makanya kita kan hanya diarahkan keselamatan bersyarat. Bagaimana keselamatan bersyarat? Baru di sisi lain, orang bilang itu anugerah. Ini kan standar ganda deh. Anugerah, baru bilang bersyarat. Jadi anugerah tetap anugerah tanpa syarat. Amin. Orang yang hidup di dalam dosa itu mati, kata Alkitab. Nah, gimana orang mati bisa percaya? Nah, mungkin. Paulus mengatakan kalau semuanya itu karena kasih karunia, jangan ditambah. Kalau tambah bukan lagi kasih karunia. Standar ganda tuh orang. Ya, begitulah. Kalau bawa kebenaran, risiko, konsekuensi logisnya ada di bensin. Kalau bawa kebaikan, humanis, moralitas, pasti disenangi. Ya. Inilah kebenaran yang dapat saya sampaikan. Karena dia membayar harganya dengan nyawanya, dengan tubuhnya sendiri. Dia berdaulat. The sovereignty of Jesus Christ. Kedaulatan dari Yesus Kristus.
Dia mutlak atas kita. Ya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya hilang. Tolong yang terakhir saya ingin kita ingat sama-sama, bukan lagi kasih karunia, tolong dicari. Bukan lagi kasih karunia. Di mana? Roma 11 Silakan baca. Tetapi jika hal ini terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Amin. Amin. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena kasih karunia. Kasih karunia itu sepihak. Amin. Ya. Jangan tambah lagi, Ya. karena itu akan merusak kasih karunia. Ya. Kalau ditambah perbuatan, itu bukan lagi kasih karunia. Itu adalah kehendak bebas yang tidak tahu bebasnya di mana. Struktur berpikir logis saja mereka sudah tidak logis. Karena kehendak tidak bisa tiba-tiba bangun tidur langsung nyanda bikin apa-apa langsung hendak membunuh orang. Nggak rasa apa-apa langsung pi kamar mandi di sini kau pipis. Tiba diri jo sampai keram-keram nyanda keluar. Itu tuh kehendak bebas. Kehendak itu hasil dari berpikir dan merasa. Di sini sudah ada yang merasa lapar, baru orang hendak makan. Iya, toh bukan kehendak tiba-tiba saja. Itu kehendak bebas itu. Mereka formulasi dari mana? Konsili Nikea. Tuhan memberkati. Ya, kasih karunia jangan ditambah dengan apapun juga, sekecil apapun juga kebaikan manusia. Dia merusak kasih karunia. Dia berdaulat, Yesus Kristus berdaulat atas kita. Biar kehendakmu yang jadi. Ada itu lagu tuh kehendakmu Tuhan gimana tuh lagu? Iya, mak, kita kalau sama bisa menyanyi itu kehendak, nah soalnya sudah sering kehendak bebas. Aduh pasti. Oke, mari kita akan bangkit berdiri dan doa syafaat. Kan Pak Erik sudah ada, jadi doa syafaat oleh Pak Erik. Selama ini ibu-ibu yang menggantikan posisi Pak Erik. Sebelum saya lupa, saya hampir lupa. Saya ada taruh ini buku The Complete Word Study Old Testament. Ini bukan bermaksud untuk mau gagah-gagahan, tetapi tadi ada bercerita dengan Pak Jack tentang kata Allah. Ada banyak orang Kristen yang alergi katanya milik orang Islam. Ya. Kata Allah dalam word study di bahasa Ibrani, nanti saudara bisa pinjam cari, lihat. Ini sama setara dengan Elah, Eloha, Elohim. Dalam bahasa Arabnya itu Allah. Dalam bahasa Aramaiknya Elah. Ya. Jadi jangan untuk orang alergi. Yang sebenarnya adalah Yahweh, itu proper name. Ya tidak usah yang tersinggung. Kalau orang mau, orang Kristen ada mau pakai Allah, tidak usah protes lah. Kan sama dengan Elohim. Coba itu pengacaranya Joshua siapa tuh? Kamarudin Simanjuntak. Tadi malam baru kita bawa nih Elohim. Melawan Pak Elohim. Itu Elohim tidak boleh diucapkan sendiri. Cuma karena dia cuma ahli hukum, dia bukan ahli kitab. Nggak belajar dari. Kalau orang Kristen, orang Ibrani mau ucapkan Elohim, itu dia mesti pasang Yahweh Elohim.
Karena disebut Elohim itu Yahweh. Kalau Elohim diucapkan sendiri itu dewa, berhala, Elohim. Ya semoga kita tidaklah tahan menggunakannya. Ya lebih baik menggunakan kata Yahweh, tahu-tahu memang itu nama sesembahan tertinggi dari Israel. Dan sesembahan tertinggi adalah Kristus adalah Yesus, karena Yesus itulah Yahweh Elohim. Ya, Thomas bilang, engkaulah Tuhanku dan Allahku, engkaulah Yahweh Elohim. Ya. Terus memberkati dan kita angkat sebuah lagu. Pak Erik, silakan tampil untuk berdoa syafaat. Apa-apa yang perlu didoakan, silakan. Kemudian akan ditutup langsung oleh Pak Gembala Pasir. Tantunya Dia sakit.